Dengan saya Siska Sinaga. Kali ini kita akan bahas tentang topik sifat-sifat alkohol. Nah, mari kita dengarkan bersama. Adapun sifat alkohol yang pertama adalah bahwa alkohol itu dapat bereaksi dengan logam aktif. Nah, di sini yang diambil logam aktif tersebut adalah natrium. Nah, jadi dari sini ini etil alkohol atau yang dikatakan etanol bereaksi dengan logam aktif natrium, maka akan membentuk natrium etoksida atau natrium etil oksida dan melepaskan gas hidrogen. Nah, ini. Kemudian sifat alkohol yang kedua, bahwa alkohol tersebut dapat mengalami substitusi gugus OH oleh halogen. Nah, kalau dikatakan substitusi, ini bahasa sehari-harinya pergantian pasangan ya. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini bahwa etanol yang bereaksi dengan asam klorida pekat ini akan membentuk etil klorida dan ditambah air. Nah, jadi di sini bahwa gugus OH dalam etanol ini akan berikatan dengan gugus H dalam asam klorida. Maka ini akan bereaksi, maka akan membentuk si air ini. Nah, ini terbentuk air. Nah, kemudian ini tadi si klor ini akan berikatan dengan si etil tadi. Nih, maka akan membentuk nih si etil klorida. Nah, ini dia. Nah, ini yang dikatakan sifat substitusi gugus alkohol. Sifat alkohol yang berikutnya, bahwa alkohol tersebut dapat teroksidasi. Nah, jadi kembali lagi ingat bahwa alkohol itu ada beberapa jenis, yaitu ada yang dikatakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini untuk alkohol primer, jika alkohol primer, ini alkohol primer ya, alkohol gugus OH-nya terletak pada C yang mengikat 2 buah H. Nah, jadi di sini alkohol primer jika dia teroksidasi maka akan membentuk aldehid. Nah, ini tadi gugus alkoholnya. Maka kalau alkoholnya teroksidasi maka akan membentuk aldehid. Lihat ini bahwa gugus fungsi aldehid itu adalah ini EOH. Nah, lalu untuk oksidasi yang kedua, apabila aldehid teroksidasi, maka akan membentuk asam karboksilat. Nah, untuk gugus asam karboksilat COOH. Nih, gugus asam karboksilatnya. Kemudian untuk alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder yaitu terletak gugus OH ini terletak pada C yang mengikat 1 buah H, itu ya alkohol sekunder atau OH terikat pada CH. Beda dengan alkohol primer, OH terikat pada CH2. Nah, di sini masing-masing ada H ya. Nah, jadi di sini untuk alkohol sekunder apabila dia teroksidasi akan menghasilkan keton. Nah, keton dengan gugus fungsi keton ini CO, ikatan rangkap. Nih. Inilah gugus fungsi dari keton. Lalu yang untuk alkohol tersier teroksidasi, ya yang pasti tidak bisa. Karena apa? Karena si alkohol tersier tidak ada mengikat H. Nih, tidak ada mengikat H. Dia hanya C. Beda dengan ini tadi alkohol sekunder. Alkohol sekunder ada mengikat 1 H, sedangkan alkohol primer ada mengikat 2 buah H. Nih, ini ada 2 buah H. Nih, kan sekunder hanya ada 1 H. Sedangkan tersier tidak ada lagi hanya pada C yang mengikat OH. Maka
dia tidak bisa teroksidasi. Dan sifat alkohol yang berikutnya yaitu esterifikasi atau pembentukan ester, bahwa ini terbentuk dari jika alkohol bereaksi dengan asam karboksilat. Nih, jadi kalau kembali tadi untuk menunjukkan dia asam karboksilat yaitu COOH, dia bereaksi dengan alkohol maka akan membentuk ester COOR. Nah, bedakan dengan asam karboksilat tadi. Tadi asam karboksilat COOH, sedangkan ester COOR. Hanya itu diganti jadi R. Nah, yang berikutnya yaitu sifat dehidrasi alkohol. Nah, kalau dikatakan sifat dehidrasi alkohol, bahwa ini bisa dikatakan subset dari reaksi eliminasi. Nah, kebalikan dari substitusi tadi ya, substitusi tadi. Nah, di sini dalam dehidrasi alkohol ini menyatakan reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa yang bereaksi di sini adalah sama-sama etanol. Nih, ini etanol 1, 2, sini ada 2. Nah, etanol 1 bereaksi dengan etanol 2. Nah, jadi di sini yang terjadi adalah nanti pelepasan air. Nah, yaitu H dari etanol yang 1 ini akan terikat dengan OH dari etanol yang 1 lagi. Maka nantinya mereka ini akan membentuk air. Nih, terjadi pelepasan air. Nah, lepas. Nah, di sini dia. Maka di sini karena terjadi pelepasan air, maka terbentuklah dietil eter. Nah, dietil maksudnya ada 2 gugus etil. Nah, 2 gugus etil. Inilah dia gugus etil yang pertama. Ini gugus etil yang kedua. Sorry. Nih. Etil, eter. Nah, ini ya. Etil, eter. Maka kalau kita lihat di sini eternya bahwa eter ditunjukkan oleh gugus fungsi ditunjukkan oleh gugus fungsi ini. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya tentang sifat-sifat alkohol tadi. Saya berharap kalian semua paham, tetap semangat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa.